Ya, halo dan selamat datang di Aftersound Review. Dan kali ini gue mau bahas sesuatu yang mungkin agak jarang dibahas, yaitu mengenai box. Yes, box ayam. Karena ada beberapa komen juga yang menggelitik gue. Kenapa sih kalau yang murah-murah tuh gambarnya tuh anime lagi, waifu lagi? Kan ada beberapa emang yang nggak terlalu suka sama begituan. Tapi nanya kenapa sih? Nggak bisa gitu yang simple aja, yang apa yang keren gitu. Nah, sekarang gue mau mungkin bahas sedikit karena kebetulan di tempat gue kerja aslinya, gue gak akan ngomong di mana, itu ada hubungannya pekerjaan gue dengan macam-macam begini, dimana display barang yang murah sama yang mahal sama yang menengah itu strateginya berbeda, dan ini diterapkan di kebanyakan tempat memang. Oke, gue mau tunjukin dulu aja lah ya, barang harga berapa, boxnya seperti apa. Tapi ini gue mau ambil yang representatif only. Jadi Tangzu One SG harga sekitar 200 ribuan. Begini bentuknya, boxnya. Ada ilustrasi cewek di sini, cukup bagus. Kotaknya ukurannya agak kecil, tapi ya bisa dibilang agak sedang lah, nggak gede-gede banget, nggak kecil-kecil banget. Lalu kemudian ada AG Sound Heart Mirror Zero di sini. Kotaknya juga nggak terlalu besar, tapi gepeng nggak setebel Tangzu. Sekali lagi ada ilustrasinya, tapi ilustrasinya ini yang tadi kan lebih ke Chinese gambarnya tuh. Kalau yang ini lebih ke anime, lebih kayak anime girl. Lalu dia mulai tulisan ini ya, Chinese-nya Heart, enggak, iya benerin, Heart Mirror Zero. Lalu kemudian Truth Ear Zero, red. Sekali lagi di sini ada gambar Truth Ear sama X Crinacle. Lalu kemudian ada maskotnya, ada tulisan Zero-nya gede di situ. Sekali lagi kotaknya nggak terlalu besar. Lalu kita beralih ke mungkin area mid range dan area tengah harga. Ada Chimera Hodur. Jelas kotaknya lebih besar dibanding yang tadi. Lalu kemudian gambarnya udah bukan anime girl lagi, tapi bukan maskot juga sih, ini lebih ke ilustrasi dewa Hodur ya, dari Norse mythology. Kotaknya jelas berbeda. Yang tadi kotak-kotak, ini bentuknya heksagonal segede gini. Lalu kemudian ada juga macam Full Performer 8 di harga, oh ya, Hodur harganya kan sekitar 4 jutaan ya. Lalu kemudian ada Full Performer 8 ini $370 baru di announce. Oh ya, thank you dulu Sound Dignity yang udah kirimin ini ke gua. Di sini gambarnya sekali lagi bukan lagi anime, tapi ayamnya di sini cukup besar dan sedikit specification. Di sini Performer 8. Kotaknya juga lebih besar, lebih tebel. Tulisan full-nya besar. Ini harganya berarti sekitar ya mendekati 5 jutaan juga. Lalu kemudian ada Sennheiser AE600. Ini buat gue lebih simpel lagi malah. Nggak pakai latar belakang yang ada di Performer 8. Ini masih kasih latar belakang. Di Hodur juga masih pakai ilustrasi. Ini tinggal ayamnya doang. Ayamnya doang di zoom gitu. Zoom gede banget. Sama cuman tulisan IE600 di sini sama lambang Sennheiser. Lalu tambahin high-res audio di sini. Ini harganya 13 jutaan. Lalu kita naik harga lagi. Kalau di luar ini $1.000, tapi entah kenapa di Indonesia, di Sony Indonesia itu 17.149.000. Buat gue agak kemahalan ngambil cuannya kali ya. Nggak tahu deh. Ini Sony IR-M9 di luar, seperti yang gue bilang $1.000. Di Indonesia 17 jutaan. Ini simple banget juga nih. Simple banget. Bener-bener latar belakangnya putih, bersih. Cuman gambar ayamnya doang, Sony segede gini, ditambah tulisan Sony di sini. Iya, sorry, ini gua ada agak robek dikit. Tulisan high-res-nya kecil. Udah gitu doang, bener-bener bersih. Lalu yang baru gue beli ya, 64 audio. Sekali lagi, ini mengingatkan sama Sony tadi ya. Maksudnya bersih, hitam gitu. Hitam doang. Ayamnya segede gaban, gede banget, jelas lebih besar daripada ayam aslinya. Sama 64 audio, U4S. Di belakangnya cuma ada breakdown view, tapi simple banget. Jadi gue harap di sini lu mulai ngeliat polanya. Oke, jadi sebenarnya kalau kita lihat semua tadi di harga barang murah mulai dari 200 ribuan sampai harga 17 jutaan, itu kan ada pola yang terbentuk di mana itu sebenarnya sesuai dengan kalau misalnya kita ngomong strategi marketing dan juga brand image yang dibentuk. Jadi gini loh, kalau kita ngomong barang harga, barang murah harus terlihat murah tapi menarik. Kalau barang kelas
menengah harus kelihatan apa yang membuat dia lebih baik dibanding harga murah. Kalau barang kelas high-end, kelas luxury, kelas tinggi, itu harus menunjukkan dia brandnya itu meyakinkan. Jadi ada perbedaan di sini. Kalau barang murah, karena gini, displaynya barang murah itu pasti jajaran sama barang murah, barang murah, barang murah. Di sini dia harus teriak. Gua tuh beda loh, gua menarik. Harus orang tertarik dulu daripada belinya dulu. Orang harus lihat dulu, menarik. Wih, ini apa nih lu? Ada lucu-lucu di sini. Menarik nih, kecil gini kok lucu ya. Jadi kayak Tang Soo Earn ini kan gambarnya menarik banget kalau dari jauh ini. Terlepas lu tahu harganya apa enggak, tapi lucu dulu. Pertama harus menarik dulu nih. Wih, makanya kebanyakan yang murah-murah itu pasti berlomba-lomba pakai anime girls atau pakai ilustrasi-ilustrasi yang bagus. Kenapa? Dia harus teriak. Karena kalau nggak dia kalah sama yang lainnya. Kan dimana kotak ini juga pasti untuk mengejar harga murah. Dia nggak mau kotaknya gede-gede dong. Dia pasti yang murah-murah dijejer-jejer gitu. Dia harus teriak. Punya gue tuh lucu loh, punya gue bagus nih. Orang harus lihat dulu. Harus menarik mata dulu, number one itu. Jadi ya, gue harap ya mengertilah bahwa ya memang itu teknik marketing ya, harus menarik dulu. Kalau misalnya harga murah kayak gini dijejer-jejer, cuman ayamnya doang, itu tidak menarik mata dan tidak bikin orang penasaran. Itu dulu yang penting, penasaran dulu. Lalu kemudian kalau kita beralih ke yang mungkin yang lebih mahal, yang menengah, dia harus nunjukin juga bahwa dia menengah. Karena di mana-mana ya namanya juga box adalah representatif dari barangnya umumnya ya. Nih kayak Kinera Hodur, lihat nih ilustrasinya gede, boxnya gede, lo di belakang tuh spesifikasinya tunjukin, sampai ada tulisan 1DD, 1BA, 1S Hybrid in-ear monitors. Biasanya di sini mestinya secara kemampuannya harus ditunjukin semua, spesifikasinya, apa yang bikin dia lebih menarik, apa yang bikin dia bagus, kenapa lo mesti beli ini walaupun harganya agak mahal, kenapa lo mesti beli ini walaupun dia lebih mahal daripada yang murah-murah yang menarik tadi. Sama kayak Full Performer 8 ini juga, dia gambarnya jelas lebih bagus. Gambarnya pasti harus beda dibandingkan tren yang bawah-bawah. Yang bawah-bawah terus, ya tadi yang gue bilang, biarkan yang murah terlihat murah lawan murah, menengah lawan menengah, mahal lawan mahal. Kalau yang menengah itu mestinya dia tunjukin speknya itu apa yang bikin dia spesial, apa yang bikin dia berbeda daripada yang lain, apa yang bikin dia bagus. Kalau yang tadi kan yang kecil-kecil tuh harus image-nya tuh harus terlihat lucu, menarik gitu. Kalau yang menengah itu udah lebih mulai elegan, udah mulai lebih minimalis bisa dibilang. Tapi kalau kita ngomong udah luxurious item, barang mahal, percayalah orang susah beli kalau dia nggak tahu brandnya. Jadi yang ditunjukin tuh apa? Lihat segede gini apa yang dilihat? Segede gini apa yang dilihat? Ini kosong semua, cuman ayamnya kecil. Kalau kita ngomong efisiensi, ini sebenarnya isinya bisa dipangkas jadi kecil, jauh lebih kecil kotaknya. I'm Sony, bitch. I'm 64 audio, bitch. Maksudnya di sini yang diangkat pasti brandnya. Karena Sony nggak perlu marketing aneh-aneh lagi, nggak perlu gaya anime lagi. Gue malah yakin mungkin harganya bisa turun kalau misalnya dikasih gaya anime-anime tadi. Karena emang bukan sana. I'm Sony, I'm expensive, I'm 64 audio, gitu loh. Itu maksudnya ada simplicity di situ, tapi yang diangkat apa? Brandnya. Semua orang udah tahu brand 64 audio, brand Sony. Di sini adalah waktunya men-showcase-kan ini semahal mungkin. Jujur aja isinya tuh cuman ayam doang, 2 biji, sama case-nya. Kalau ayam si Sony ini emang dapat ear tips banyak sih. Tapi lagi pula ear tips banyak, kalau kita mau ngomong simple tinggal masukin plastik gitu doang. Dan hard case sekecil gini. Kotaknya segede gini. Tuh lihat. Kotaknya segede gini. Ini juga 64 audio cuman ayam doang sama ear tips dan segala macam tuh bisa masuk ke sini sebenarnya. Tuh. Jadi sebenarnya tempatnya tuh bisa kecil banget, tapi ini adalah waktunya men-showcase-kan gua barang mahal. Di mana-mana kalau lihat barang mahal, entah itu mobil, entah itu apa, pasti displaynya juga nggak mungkin numpuk-numpuk jejer-jejer sebelah-sebelahan gitu kan. Pasti dia agak ada naiknya dulu gitu, tempat yang bahkan rada muter dulu gitu. Lalu di-showcase dia terpisah daripada yang lain. Kenapa ya? Memang harus ditunjukin dia tuh barang mahal. Dan dia dari brand ini. Brandnya harus tunjukin. Kalau brandnya nggak tahu, orang juga nggak gimana-gimana. Ini untuk established brand ya. Sennheiser juga nih. Tuh, maksudnya lambang Sennheiser gede.
AM-nya doang, nggak perlu spek, nggak perlu yang lain-lain. Udah, gue 64 audio, gue Sennheiser, gue Sony, itu orang udah percaya, tinggal cocok apa enggaknya aja. Tapi nunjukin brandnya dulu, nih brand 60. Kalau lu punya budget mahal, ya nggak usah lihat yang lucu-lucu lagi. Lihat nih brandnya. Bahkan kalau perlu nggak perlu lihat ayamnya gimana-gimana. Lihat nih brandnya. Yang penting dia dari 64, dia dari Sony, dan dia dari Sennheiser. Jadi gitu. Jadi jangan salah aja. Kalau misalnya jelas aja banyak yang kayak gini, dan gue yakin banyak juga yang nggak suka. Toh banyak yang nggak suka tema wibu-wibu gitu kan ya. Gue sendiri sih ya masih oke-oke aja. Tapi kalau soal ayam yang penting suara sih buat gue. Gue nggak terlalu peduli sama boxnya. Dan ada loh brand yang benar-benar mempraktekkan semua teori ini. Contohnya aja Dunu. Kalau misalnya kita lihat Dunu Kima, boxnya ada gambar anime girls-nya di harga sekitar 1,7 jutaan. Tapi naik lagi ke Dunu Talos, hilang tuh gambar anime girls-nya. Dia malah sekarang gambar ayamnya ditambah dengan specification planernya. Tapi kalau kita ngomong yang paling tingginya di Dunu Zen Pro, itu kotaknya gede banget. Dan tulisannya cuman Zen Pro. Jadi ya menunjukkan dia eksklusif dan dia adalah seri tertinggi Zen gitu. Bahkan namanya aja singkat, Zen. Lalu kemudian kalau kita ngomong brand lain seperti Moondrop aja. Kalau kita lihat Moondrop yang murah-murah itu justru yang boxnya wow, binar-binar gitu. Kayak kita lihat Moondrop Aria. Kita lihat Moondrop Aria Snow malah, atau mungkin Simply SSR atau SSP. Itu kan kotaknya kecil tapi gambarnya tuh bener-bener menarik. Anime girls-nya sampai ada kostumnya tuh kelihatan banget. Lalu ada bahkan ada yang berapa pakai latar belakang. Dan kalau kita ngomong flagship-nya dia, mantan flagship atau mungkin bisa dibilang kayak Blessing 2 ataupun Moondrop S8 yang harganya 5 juta dan 10,5 juta. Itu gambarnya tetap ada, tapi malah cuman hitam putih doang. Ya menunjukkan simplicity, walaupun ya Moondrop kan emang brand yang terkenal semuanya pakai gambar anime girls gitu, tapi tetap yang makin mahal dia menunjukkan simplicity. Jadi memang teori itu berguna untuk kebanyakan brand, bukan berguna soalnya diterapkan banyak brand, tapi ada juga yang buat gue cukup fail. Contohnya yang agak fail karena gini, kalau yang mahal untuk brand yang high end dia mengutamakan apa? Simplicity. Just 64 audio, fontnya aja mirip semua nih. Cuman di sini lebih tebelin mungkin U4S-nya ini, dan udah fontnya tuh yang tipe elegan lalu bagus tapi juga agak kaku. Sama dengan ya Sennheiser, Sony semuanya juga sama ya. Font yang dipakai adalah font yang kecil-kecil biasa banget gitu. Cuman ya rapih, yang diutamakan adalah rapih dan nunjukin brandnya itu sendiri. Tapi ada juga yang macam buat gue ini nggak jelas arahnya kemana. Kotak rada gede di harga 600 ribuan. KKZ HBB Khan. Gambar ayamnya gede. Ada tulisan Mandarin gede di sini. Ada tulisan gambar HBB audionya. Ada tulisan Mandarin campur tulisan Inggris gabung jadi satu. Tulisannya warna emas di sini. Lalu ada brandnya lagi KKZ The Future of Audio tulisannya. Taruh aja semua. Jadi walaupun ini agak gede buat gue ini murahan banget tampangnya dengan ini lambang warna-warni di sini. Karena yang ujung-ujungnya kalau mau kelihatan mahal, simplicity. Simplicity di tempat yang besar itu bakal kelihatan mahal. Dan juga ini, Astrotech AM850 Mark II. Dia berusaha kayak mahal. Cuman kayak gini dong ayamnya. Tapi gambarnya, masalahnya ayamnya sendiri sangat kurang menarik ya. Simply abu-abu gini doang. Fotonya juga nggak tajam-tajam amat. Lalu Astrotech Explore Real Music, tapi lihat bawahnya dong. Hai. Ini fontnya kayak font ngasal bawahnya, milihnya. Lalu sini fontnya juga berusaha edgy. Ya jadi kelihatannya nanggung banget, nggak mahal, nggak murah, malah desain pilihannya aneh. Oke, rasanya gitu doang soal ngobrolin apa box ya. Itu lagi pula box juga ujung-ujungnya ada yang nggak peduli, ada yang peduli. Gue di sini cuma ngomong by theory doang ya. Pasti ada yang melenceng juga dari atau enggak kayak tadi. Ya, that's all I could say tentang pembahasan box ini. Pembahasan nyantai. See you next time. Bye-bye.